Haruskah saya mengembangkan merek pribadi atau bisnis? Aku yakin kamu pasti pernah mikir, harusnya aku bikin brand atas nama pribadi atau nama perusahaan. Nah, tenang, di video kali ini aku bakal ngasih jawabannya. Dan hari ini kita bakal bahas lebih dalam soal bedanya brand bisnis dan brand personal, serta kapan kamu sebaiknya pilih salah satu dari mereka. Apa itu bisnis dan apa itu brand personal? Oke, jadi gini, pertama-tama apa sih bedanya brand bisnis sama brand personal? Brand bisnis ini adalah identitas yang kamu buat terpisah dari dirimu pribadi. Biasanya cocok kalau kamu punya rencana jangka panjang buat perusahaan kamu berkembang dan dijual suatu saat nanti. Misalnya, kamu pengen punya agensi desain atau perusahaan teknologi, mungkin kamu bakal lebih butuh brand bisnis. Kedua, brand personal. Nah, ini beda banget. Kalau kamu lebih dikenal dengan nama kamu sendiri, kayak si A yang jago bikin website, ya berarti kamu bikin personal brand. Biasanya ini lebih cocok buat freelancer atau profesional independen. Contohnya, aku sendiri, orang lebih kenal aku sebagai brand. Jadi akhirnya aku lebih nonjolin nama aku daripada nama perusahaan. Kapan harus pilih brand bisnis? Oke, terus kapan kamu harus pilih brand bisnis? Ini penting kalau kamu punya visi buat ngegedein usaha kamu ke level lebih tinggi. Misalnya, kamu mau punya tim atau studio desain yang lebih besar. Suatu saat kamu mau jual perusahaan kamu ke orang lain, brand bisnis bikin kamu lebih fleksibel karena brandnya nggak terikat sama nama kamu secara pribadi. Jadi kalau kamu mau tumbuh dan bikin bisnis yang bisa berjalan tanpa kamu terlibat langsung, brand bisnis itu pilihan yang tepat. Contoh nih, kamu bikin nama Creative Studio. Jadi kalau kamu jual, orang lain bisa ambil alih tanpa perlu ngerubah nama besar brand tersebut. Kapan harus pilih brand personal? Sebaiknya kalau kamu lebih ke arah personal brand personal mungkin lebih cocok buat kamu. Biasanya sih ini cocok banget buat freelancer, kreator konten, atau influencer yang terkenal karena skill pribadi. Misalnya kayak yang aku bilang tadi, orang lebih sering datang ke aku karena brand dan bukan karena nama perusahaan aku. Mereka tahu siapa aku, apa yang aku tawarkan, dan keahlian aku. Jadi buat apa ribet bikin nama bisnis kalau ujung-ujungnya mereka nyari kamu pribadi? Keuntungan dan kerugian keduanya. Tapi ingat, gak ada yang benar atau yang salah ya. Semuanya tergantung dari apa yang kamu mau capai. Yuk kita breakdown keuntungan dan kerugian masing-masing. Keuntungannya adalah lebih profesional, bisa diwariskan atau dijual, bisa tumbuh jadi tim besar. Kerugiannya butuh waktu buat bangun brand dan branding lebih kompleks. Kedua, brand personal. Keuntungannya adalah orang langsung kenal kamu, lebih mudah personal branding, kamu jadi wajah dari bisnis kamu. Dan kerugiannya kalau kamu sakit atau berhenti, bisnis juga berhenti, lebih sulit dijual ke orang lain. Mana yang harus kamu pilih? Jadi gimana? Kamu nentuin yang pas buat kamu. Tanyain diri kamu beberapa hal ini. Pertama, apakah kamu mau membangun sesuatu yang bisa kamu jual suatu saat nanti? Kalau iya, mungkin brand bisnis adalah jawabannya. Kedua, apakah kamu mau orang yang mengenal kamu secara pribadi, bukan cuma produk atau layanan kamu? Kalau iya, personal brand lebih cocok buat kamu. Kamu harus pikirin juga bagaimana kamu mau orang ngelihat kamu. Kalau kamu lebih senang dapat perhatian langsung, personal brand bakal lebih kuat. Tapi kalau visi kamu lebih besar, pilih yang brand bisnis. Jadi guys, itu dia perbedaan antara brand bisnis dan brand personal. Intinya, apapun yang kamu pilih, pastiin itu sesuai sama visi dan tujuan kamu sendiri. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa kasih like. Kalau kamu punya pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat subscribe, biar gak ketinggalan video baru lainnya. Aku Novi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.